Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauh seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Puji Tuhan, kita mau membuka Alkitab dari Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkiah dan Imam Zefanya bin Manasye Maseah kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tempat seperti perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teranjung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah dan dengan kehusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengadakan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungan. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasannya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada orang yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa sudah kita bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Dan pada saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu
cari Tuhan setiap waktu. Sekali lagi, cari Tuhan setiap waktu. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan berbicara tentang mencari Tuhan. Saya percaya kehidupan orang Kristen akan senantiasa terus mencari Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Namun saya percaya juga ada beberapa orang atau beberapa orang percaya ataupun orang Kristen, mereka ketika mencari Tuhan, yaitu ketika di dalam kesesakan atau ketika di dalam kesulitan, ketika dalam masalah atau dalam persoalan, baru mencari Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus mencari Tuhan setiap waktu. Bukan hanya ketika kita mengalami kesusahan atau kita mengalami kesenangan. Bukan hanya itu saja kita mencari Tuhan. Namun di setiap waktu. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sesuai dengan perikop dalam Alkitab. Pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Raja Zedekia, dia mencari Tuhan ketika dia sudah mengalami kesulitan, ketika otaknya sudah buntu, ketika dia tidak tahu mau berbuat apa lagi, baru dia mencari Tuhan. Nah, itu adalah hal yang salah. Kita tidak boleh ikuti hal yang demikian. Namun firman Tuhan hari ini mengajar seluruh jemaat Tuhan, kita harus mencari Tuhan setiap waktu. Kita baca di ayat yang ke-7. Sesudah itu demikian firman Tuhan, maka Zedekia raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Kemudian ayat 8, tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah berfirman kepada Yeremia bahwa Tuhan akan mengadakan atau menghadapkan kepada mereka jalan kehidupan dan jalan kematian. Ada satu dua pilihan yang Tuhan mau perlihatkan kepada orang-orang yang ada di sana. Tuhan perlihatkan, Tuhan hadapkan dua pilihan, kehidupan dan kematian. Namun ketika itu orang Yehuda, bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Zedekia, mereka masih pelin-pelan. Mereka belum tahu mau pergi kemana. Oleh karena itu ketika masa kesulitan, ketika sudah terjadi, sudah mentok, baru mereka baru mencari Tuhan. Ternyata Tuhan mengatakan demikian. Cuma yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bagi kita semua bahwa apapun kondisi kita, suka duka senang atau apapun itu yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita, kita mencari Tuhan. Namun pada kenyataannya Tuhanlah yang mencari kita. Seperti nyanyian mungkin sekolah minggu, ketika kita sekolah minggu dulu kita pernah dengar, apa yang dicari orang, uang, bukan Tuhan Yesus. Maka kebalikan lagu itu bahwa Tuhan Yesus lah yang mencari kita. Namun jemaat Tuhan hari ini mau saya ingatkan, kita jangan fokus kepada hal-hal materi saja, hal-hal yang ingin beruntung bagi kita. Artinya kita selalu mengisi pundi-pundi kita, mencari berkat, mencari rezeki, tapi kita lupa akan sumber rezeki itu adalah Tuhan yang selalu menuntun kita ketika kita bangun, ketika kita tidur, ketika kita melakukan aktivitas. Tuhanlah yang menuntun kita. Kita lupa dengan sumber itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari mencari Tuhan setiap waktu. Maka Tuhan akan selalu menuntun kita. Ketika kita mau terjatuh, Dia angkat kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa mengingatkan kami supaya kami mencari Engkau di setiap waktu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus.